Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Guru akan mengajarkan tentang membaca surat Al-Kafirun untuk kelas 6, pelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, sebelum kita awali, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada kali ini berjalan dengan lancar dan anak-anak semuanya memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, akan Pak Guru sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai. Yang pertama adalah anak-anak harus mengetahui makna Al-Kafirun dengan benar. Berikutnya, membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Berikutnya, menulis Al-Kafirun dan Al-Maidah. Ini Al-Maidah ini nanti di semester 2. Ini masih surat Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, 4.3, menyebutkan arti Al-Kafirun dengan benar. Yang terakhir yaitu mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Al-Kafirun. Ini anak-anak kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai setelah nanti mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru. Nah, anak-anak, kita awali, kita membaca surat Al-Kafirun. Ini tadi adalah surat Al-Kafirun dari ayat yang pertama. Kita awali dari ayat yang pertama, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, tadi di sini anak-anak, Qul ya ayyuhal. Di sini ini ada panjang. Ini disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya bisa sampai 6 harokat. Berikutnya al-kafirun. Ini disebut mad aridil sukun yang terakhir ini. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Dan yang di sini 5 ketukan sampai 6 ketukan. Kita ulangi ayat yang pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi yang panjang ini dan ini. Nah, sudah paham ya anak-anak? Berikutnya ayat yang kedua. Kita mulai. La a'budu ma ta'budun. Nah, kita lihat di sini juga panjang. Tanda panjang ini. Yang Pak Guru lingkari ini adalah tanda mad jaiz munfasil atau mad bertemu hamzah di lain kalimat, artinya 2 kata yang berbeda. La dan a'budu dibaca 5 ketukan. Berikutnya kita lihat sama yang terakhir ta'budun. Ma ta'budun ini mad aridil sukun atau mad bertemu huruf hidup dibaca wakaf atau di akhir terakhir ini. Ini terakhir maka dibaca ta'budun, bukan ta'buduna tapi ta'budun. Kita ulangi ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Gitu ya anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga. Wala antum 'abiduna ma
ta'bud. Nah, kita lihat bacaannya sama. Yang pertama ini wala antum. Ini ketukan disebut dengan mad jaiz munfasil lagi. Berikutnya kita lihat antum. Non mati ketemu tak maka disebut bacaan ikhfa atau dibaca samar-samar. Bacanya gimana? Bacanya seperti ini. Wala antum. Antum. Namanya bacaan ikhfa samar-samar. Terus berikutnya, nah yang ini ada tanda harokat fathah berdiri. Ini namanya mad tabi'i atau mad asli. Ya, ini keterangannya di sini banyak sekali. Tapi ini lihat-lihat, pokoknya tanda yang diri ini namanya mad tabi'i. Sama dengan yang ini ta'budun, ada wawu sukun sebelumnya dhammah, ini juga mad tabi'i. Nah, terus kemudian ini sama ma'abud. Nah, ini tandanya sama dengan yang di sini. Maka ini disebut mad jaiz munfasil. Nah, yang terakhir ini a'bud, balik namanya qalqalah kubro atau qalqalah besar, yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwakafkan, maka bacanya mantul. Kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Nah, kita lihat sama yang di sini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil karena ada tandanya seperti ini. Ya. Berikutnya ada fathah bertemu dengan alif maka disebut mad tabi'i. Sama. Berikutnya dumma, ada dhammah tanwin bertemu dengan mim maka disebut dengan bacaan idgham bi gunah, melebur dan memasukkan dengan cara mendengung. Ini anak-anak huruf idgham bi gunah ada 4, ya, nun, mim, wawu. Bila ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini maka dibaca dengan idgham bi gunah. Nah, kita lanjutkan ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan panjang pendeknya, kita lihat sama seperti yang ada di atas tadi. Yang pertama adalah dibaca mad jaiz munfasil. Karena ada ini panjangnya 5 ketukan sampai 6. Terus kemudian antum sama yang tadi bacaan ikhfa hakiki atau bacaan samar-samar. Ini hurufnya. Ada nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka dibaca ikhfa atau samar-samar. Terus kemudian sama tadi harokat berdiri bacaan mad tabi'i, wawu sukun sebelumnya dhammah, mad tabi'i. Berikutnya ma'abudu sama mad jaiz munfasil karena ada tanda seperti ini, ada alif bengkong seperti ini. Gitu ya anak-anak, ayat yang kelima. Terus kemudian yang terakhir ini bacaan apa kita? Iya, bacaan qalqalah kubro karena diwakafkan balik dal. Qalqalah kubro. Kita lanjutkan ayat yang keenam atau ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Potongannya lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita lihat di sini ada mim sukun bertemu dal disebut idhar syafawi, maka harus dibaca jelas. Bacanya lakum dinukum waliyadin. Sama. Ini ya.
Ini juga sama, mim mati ketemu dengan wa itu juga bacaan idhar syafawi. Nah, dinukum matobi ada yang sukun sebelumnya kasroh. Ada mat tobi'i. Terus yang terakhir ini mat arijilis sukun. Nah, itu tadi cara membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 berikut dengan bacaan tajwidnya. Nah, sekarang kita lihat yang ini kita baca, kita ulangi bersama-sama. Cara membaca surat Al-Kafirun diawali dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Itu tadi adalah cara membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6 dengan cara yang tartil. Anak-anak nanti dicoba di rumah biar lancar, diulang-ulang sampai nanti lancar. Nah, karena itu adalah tanda bacaan, cara membaca, kita sampai di akhir, yaitu tugasnya bagi anak-anak, yaitu bacalah berulang-ulang dengan tartil sampai berkali-kali, sampai hafal. Kemudian tunjukkan bacaanmu kepada Pak Guru dengan cara merekam video dan kirimkan hasilnya ke nomor WA Guru BI. Berikutnya, ulangi beberapa kali hingga hafal, rekam hafalanmu dan kirimkan hasilnya ke WA Pak Guru BI. Atau gini, yang pertama berarti tadi adalah membaca direkam, terus kemudian yang kedua menghafalkan direkam, semuanya dikirimkan ke tempat Pak Guru. Itu anak-anak tugas yang pertama. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan memasuki pembahasan tentang isi dari surat Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun tadi yang jumlah ayatnya 1 sampai 6 tadi kita akan bahas apa isinya surat Al-Kafirun tersebut. Nah, anak-anak, di dalam surat Al-Kafirun tadi kalau kita lihat ayat 1 sampai 6 mengandung pembelajaran bahwasanya kalau dilihat dari artinya itu agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Islam adalah agama yang memandang perbedaan sebagai rahmat. Rahmat. Jadi pasti ada perbedaan satu dengan yang lain. Agama Islam mengajarkan Muslim untuk saling menghormati antar sesama. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah tidak hanya memberi teladan tentang kesopanan dalam pergaulan, tetapi seluruh kegiatan manusia Rasulullah SAW itu memberikan teladan. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita membenci orang lain. Saling menghormati dan menghargai antar sesama telah menjadi budaya dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita tidak boleh
mengkafirkan orang, memurtadkan, mengkafirkan orang, membid'ahkan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Maka kita harus menghormati, menghargai orang lain, saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Berikutnya anak-anak, kita lihat surat Al-Kafirun berisi tentang apa saja. Tetapi sebelum bahas ke situ, kita lihat dulu Al-Kafirun itu termasuk surat apa. Yang pertama, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya surat tersebut diturunkan di kota Mekah. Nah, Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Yang kedua terdiri dari 6 ayat. Ada jumlahnya 6 ayat. Yang berikutnya urutan surat Al-Quran yang ke-109. Artinya di dalam urutan itu termasuk dalam juz amma karena dia termasuk surat pendek, urutannya yang ke-109. Berikutnya diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Kafirun ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Al-Kafirun sendiri adalah artinya orang-orang kafir. Kata Al-Kafirun yang diambil dari ayat yang ke-1 artinya orang-orang kafir. Surat ini ditujukan kepada kaum musyrikin. Nah, ini adalah sekilas tentang surat Al-Kafirun. Apa isi pokok kandungan surat Al-Kafirun? Nah, di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 mengandung pokok-pokok isi yang berikut. Yang pertama, pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan umatnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwasanya saat itu Rasulullah didatangi oleh beberapa kaum Quraisy. Mereka memberikan tawaran untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan ibadah agama. Kaum kafir mengajak Rasulullah dan kaum muslimin lainnya untuk bersama-sama melaksanakan agama Islam serta kepercayaannya menyembah berhala secara bergantian. Apabila hari ini kaum Quraisy ikut menjalankan sholat, maka besok Rasulullah dan seluruh umat muslim lainnya harus ikut menyembah berhala sembahan orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu dulunya itu mengajak bergantian beribadah. Tetapi Nabi Muhammad menolak karena turun wahyu surat Al-Kafirun tersebut mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, berikutnya tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Kita boleh bertoleransi, boleh bekerja sama dengan pemeluk agama lain, tetapi tidak boleh dalam hal akidah, dalam hal kepercayaan dan ibadah, dalam hal kita melakukan ritual ibadah kepada Allah. Misalkan sholat, kita ngajak orang sholat, orang non-muslim sholat, ngajak sholat, itu juga kurang benar. Dan karena itu kita menghargai keyakinan akidah orang lain, tidak memaksakan akidah terhadap orang lain. Maka di sini titik tekannya adalah toleransi. Berikutnya, kegagalan orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan dakwahnya. Jadi orang kafir Quraisy itu meminta Rasulullah untuk bergantian ibadah atau meninggalkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak mau. Karena apa? Karena perintah dakwah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mau, ya terserah. Tetapi kita sudah menyampaikan, Rasulullah sudah menyampaikan tentang hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memaksakan akidah kepada orang lain, tidak boleh memaksakan ibadah terhadap orang lain. Maka dari itu kunci utama toleransi dalam hal akidah
dan ibadah. Nah, tadi anak-anak beberapa isi pokok tentang surat Al-Kafirun. Aku harap anak-anak semuanya lebih membaca buku lagi agar bisa lebih paham lagi tentang isi pokok-pokok kandungan surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak, di akhir pembahasan ini Pak Guru kasih latihan soal. Yang pertama yaitu kerjakan soal ulangan harian berikut ini dengan cara yang pertama klik alamat berikut ini. Nanti diklik ini, alamat ini. Kerjakan seluruh soal dan jangan lupa setelah selesai silakan diklik submit atau kirim. Setelah submit, otomatis nilai sudah masuk ke dalam daftar nilai. Anak-anak tidak usah memfoto, langsung otomatis. Anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat, gembira, dan sehat selalu. Demikian anak-anak, pembahasan tentang cara membaca surat Al-Kafirun dan isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.